sini karena dia mengambil satu raw data yang akan diedit, berarti di sini akan menampilkan value datanya ya. Akan menampilkan kalau misalkan tadi yang kita get misalkan apa Samsung, terus otomatis dia yang berelasi ke tabel-tabel relasinya ya akan muncul datanya. Deskripsinya muncul sesuai dengan raw data yang di get atau produk data yang di get. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MAP Code. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya untuk project e-commerce ya. Jadi teman-teman masuk dulu ke halaman admin dashboardnya, kurang lebih untuk front endnya nanti kayak seperti ini ya. Oke, nanti kontennya juga dinamis. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian produk. Di sini manage produk akan nampil semua data produk. Nah, di mana data produk ini berelasi ke tabel-tabel brand dan juga kategori. Kalau kita lihat pada bagian add product ya. Di sini si add product ini relasi ke tabel brand, kategori, sub kategori ya. Kemudian banyak lagi untuk relasinya. Bisa dicek di tabel produk ya. Di sini dia berelasi ke brand, kategori ID, subkategori ID, subkategori ID. Nah, sekarang kita akan membuat halaman untuk edit produknya ya. Add produk sudah selesai, sekarang kita edit produk untuk bagian button yang ini. Oke, jadi kita langsung ke sini teman-teman. Masuk ke product view-nya dulu. Masuk ke product view. Di sini view admin product view ya. Kemudian di bagian root-nya, di sini kita buat root-nya misalkan edit product, edit product edit ini, product edit. Kemudian kita akan buat root-nya karena dia get berdasarkan ID ya yang diambil. Oke, berarti di sini masuk ke web root. Di bagian prefix produk kita tambahkan untuk edit. Oh, sorry. Produk. Oke, kita copy aja ini. Kemudian di sini edit. Di sini juga name-nya tadi apa? Edit produk ya. Edit produk. Sorry. Kita copy aja ya. Oke, kemudian di sininya edit produk untuk metodenya. Nah, sekarang kita masuk ke product controller. Di sini kita buat metode baru public function dengan nama ini ya yang sudah kita buat, edit product. Karena dia get by ID, maka di sini kita tambahkan parameter untuk menampung data ID-nya ya. Oke, kemudian di sini tampung ID yang akan di get. Sekali lagi karena dia ngambil berelasi ke beberapa tabel, maka di sini kita harus get dulu ya. Kita panggil dulu si modelnya. Nah, di sini kita sudah use dari semua modelnya di video-video sebelumnya ya. Berarti di sini kita tinggal panggil saja. Kita akan panggil dari mulai kategori, subkategori, subkategori, kemudian brand dan juga produk. Kita buat variabel dulu untuk yang kita ini misalkan brand ya. Brands, kita get brand.
kita get all, kemudian kita kategori ads data, kemudian get, terus kita get lagi subkategori kita get lagi subkategori, dari model subkategori terakhir. Di sini kita get dari produknya, produk karena si produk ini get berdasarkan ID yang diambil, jadi satu row data saja ya, kita gunakan find or file aja. Berdasarkan ID yang diambil. Oke. Nah, kalau modelnya semua kita sudah panggil, kita lempar ke view, return view. Viewnya di produk ya, nanti masuk ke admin produk. Oke. Admin, folder produk. Oke, kemudian kita buat new, baru lagi ya, product edit. Kemudian kita parsing datanya. Yang sudah kita panggil dari mulai brand, kemudian kategori, kemudian subkategori, terus subkategori, subkategori ini biar enak hurufnya jangan kecil semua ya untuk variabel. Terus terakhir kita get dari produk datanya. Oke. Nah, ini data sudah kita parsing ke view. Kemudian kita akan buat view-nya ya. Kita akan buat view-nya dengan nama product edit di dalam folder admin product. Sini kita new file, kemudian Ctrl S untuk save dulu. Wow. Nah, kita klik kanan aja di sini, di foldernya klik kanan, new file. Nah, di sini paste .blade.php. Nah, untuk data edit view-nya ya, untuk view editnya sama aja seperti view dari add product ya, karena kurang lebih akan sama seperti ini. Cuman nanti di produk ini karena dia mengambil satu row data yang akan diedit, berarti di sini akan menampilkan value datanya ya. Akan menampilkan kalau misalkan tadi yang kita get misalkan apa Samsung, terus otomatis dia yang berelasi ke tabel-tabel relasinya ya akan muncul datanya. Deskripsinya muncul sesuai dengan row data yang di get atau produk data yang di get. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke kode editornya. Kita akan ambil dari product add. Kita Ctrl A, copy semuanya. Kita masukkan ke product edit. Nah, sama aja semuanya.
tinggal di sini edit produk, kita edit dikit, edit produk. Oke, kita refresh dulu, save all dulu, sorry, kita save all dulu semuanya, kita save all, kemudian kita save all. Apa ini? Oh, ini nih, save all semuanya, kemudian kita refresh, kemudian kita klik ya. Nah, di sini udah muncul, kalau lihat di sini teman-teman ada URL-nya, product edit /5, product /edit /4, kemudian 3 ya, itu yang 345 itu adalah ID yang di get. Nah, kita akan coba, saya akan get dari ID yang 4. Di sini kita klik. Nah, harusnya munculnya nanti logitech ya. Nah, di sini oke, metodenya nih ada yang salah di URL-nya. Nah, di sini metodenya get ya, untuk edit, bukan post. Oke, save all lagi, kemudian kita refresh. Nah, ini udah masuk nih ke edit ya, cuman di sini belum ke get data dari row-nya. Nah, kita akan munculkan si masing-masing value-nya berdasarkan ID yang di get. Oke, jadi di sini kita masuk lagi ke product edit, kemudian di bagian brand kita gunakan pengkondisian simple condition. Caranya gampang banget. Kalau misalkan brand ID itu di get ya, kalau di sini kan semuanya nih masih all datanya, harusnya pilih salah satu yang berkaitan dengan tabel produk. Nah, kalau misalkan tadi yang kita get berdasarkan ID 4, di sini kan ID-nya 4 nih yang di get. Nah, dia harus nge-get brand yang ID-nya 5 gitu ya. Jadi kuncinya di sini, triknya kita gunakan simple kondisi. Jika brand ID sama dengan begitu ya, sama dengan produk. Nah, yang ini sama dengan produk, di dalam tabel produk dari mana? Dari brand ID yang ada di dalam produk, tabel produk begitu ya. Dengan brand ID, kemudian tanda tanya, tinggal selected. Nah, else jika beda ya kosongkan saja seperti ini. Nah, kita coba save all. Save all dong. Save all, kemudian kita refresh. Harusnya ke get si brandnya. Nah, dia otomatis langsung Xiaomi ke get ya. Ke get. Nah, begitupun yang ini sama ya. Kita lakukan hal yang sama. Oke, berarti ini udah ada sampelnya, kita copy aja. Kita masuk ke dalam bagian kategori. Nah, di sebelah data value optionnya kita paste aja yang tadi. Kemudian di sini berarti apa? Kategori ya. Kategori ID sama dengan produk ya, yang ada di tabel produk dari mana? Dari kategori ID. Gitu ya. Ini kan kategori ini adalah kita nge-get dari tabel kategori. Kita get dari tabel kategori yang ini. Yang mana di dalam tabel kategori ini ada ID. Ada ID ya. Jadi get
kategori dalam tabel kategori ID. Kemudian jika sama ya, si field dari tabelnya sama dengan dari tabel produk yang ada kategori ID-nya, maka di get datanya gitu ya, kurang lebih. Mudah-mudahan paham sih. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah belajar basic dari PHP, itu harusnya ngerti lah untuk pengkondisian simpel seperti ini. Berarti kita get dari field dari kategori ID. Kategori ID. Oke, begini. Kemudian subkategori. Untuk subkategori dia ngambil dari JavaScript ya, ke bawah. Nah, ngambil ini berarti kita biar simpel kita copy aja dulu. Mana nih? Kita copy pada bagian for each, kita copy bagian loopnya, kemudian kita paste di sini. Kita paste. Kemudian di sini kita ganti, dia ngeget dari subkategori. Dari subkategori kita looping subkategori sub gitu aja ya, sub. Kemudian di sini sub, di sini sub produk subkategori ID, subkategori ID yang di get gitu ya. Name-nya berarti yang di get-nya sub kategori subkategori name English. Nah, ini yang di get ini harus sama dengan field yang ada di tabelnya masing-masing. Ini ngeget ke tabel subkategori ya, dimana dalam tabel subkategori itu ada field yang namanya subkategori name English. Nah, kalau nggak percaya bisa teman-teman cek di sini. Subkategori mana ini subkategori. Nah, ada yang namanya subkategori underscore name underscore English. Nah, ini harus ngeget spesifik sama ya dengan field yang ada di tabelnya. Kemudian kita copy lagi, kita lanjut ya biar nggak terlalu lama. Kita lanjut ke sini. Kita get dari subkategori ya. Sekarang kita get dari subkategori. Subkategori S-nya sub aja. Kemudian ininya ganti. Kita get ID-nya dari tabel subkategori. Kemudian apakah sama ID dari subkategori dengan ID produk ya, dengan ID produk dengan yang ada di tabel produk, dengan yang ada di tabel produk subkategori ID. Oke, nah kita save all, kayaknya udah semua. Save all, kemudian kita refresh, kita perhatikan. No desktop muncul, ini subkategori belum muncul karena ada yang salah kayaknya. Nah ininya name-nya nih, sub kategori English name. Nah muncul tuh keyboard ya, yang diseleksi otomatis. Nah, jadi sini saya akan sedikit agak lama, nggak teman-teman semua ya, teman-teman semua, tapi dari setiap video yang saya bagikan ke teman-teman, saya akan sebisa mungkin menjelaskan supaya teman-teman juga mengerti. Oke. Nah, sekarang kita akan munculkan dari masing-masing value yang ada di dalam input field ini ya. Kita akan munculkan di sini, kan udah kita munculkan untuk seleksinya. Kita akan munculkan dari masing-masing value
yang ada di sini ya. Oke, kita sampai bawah nih, kita harus munculkan semua. Ya, dimunculkan berdasarkan ID ya, berdasarkan get data yang di ID-nya. Kemudian kita masuk ke product name. Nah, di sini kita tambahkan value. Di sini aja kita tambahkan value, di mana isi value-nya itu kita ambil dari tabel produk. Kemudian ngambil field yang ada tabel produk itu, product name English-nya kita ambil. Oke. Nah, di sini kan product name yang dipanggil nih. Oke, berarti ini sama aja nih name-nya. Oke. Kita copy aja di value-nya. Kita paste di sini. Product name Indonesia yang dipanggil. Kemudian kita copy lagi value-nya. Di sini kita manggil, kita butuh produk code-nya. Kita get name-nya dari sini aja. Karena sama ya, kebetulan saya selalu menamakan dari input type text-nya itu selalu sama dengan yang ada di tabel. Field yang ada di tabel. Jadi biar nantinya teman-teman juga tidak bolak-balik. Karena memang harus spesifik sama ya untuk mengambil data value dari masing-masing input type ini. Oke, kemudian kita akan ambil produk quantity. Untuk name-nya kita copy aja di sini, kemudian paste. Kita copy lagi. Di sini produk selling price, paste. Kemudian produk discount price, name dari fieldnya. Ya. Jadi gampang banget ya ngoding itu, tinggal copy paste aja. Nah, untuk ini untuk thumbnail, teman-teman coba perhatikan di sini ada bagian thumbnail. Thumbnail itu bagian image ya, gambar image, dan sini multiple image. Kita akan lewat dulu karena ini sesinya berbeda ya. Kita akan gunakan JavaScript supaya lebih interaktif ketika data yang di get-nya itu keluar. Itu kita lewat dulu untuk produk thumbnail, ada 1, 2 ya. Kemudian kita masuk ke short description. Nah, pada bagian short description di sini inputnya adalah text area. Maka caranya di sini langsung aja di dalam tengah-tengah dari tag text area ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, produk short description. Nah, saya jamin di sini tidak akan muncul. Kenapa? Karena kita menggunakan summer node. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu, save all, kemudian refresh. Harusnya muncul untuk short description-nya. Oh, muncul deh. Kalau ini belum pakai. Nah, ini dia mau. Tapi seperti ini ya. Nah, karena dia bentuknya summer node, harusnya pakai ini nih. Kalau biar sempurna ini, triknya seperti ini untuk nge-get datanya. Kita coba save all, refresh lagi ya. Nah, sama ya. Oke, kita copy aja yang ini. Kita copy, kemudian masukkan ke sini. Short Indonesia ya, yang ini. Kemudian kita copy lagi, di bawah masih bagian dari text area, long description English. Di sini long description Indonesia.
Oke, kita save all. Sip, kita sudah berhasil memunculkan dari masing-masing input type berdasarkan ID ya yang di get. Kemudian kita akan get dari ininya nih, apa tagnya ya. Mana tag? Nah, ini dalam value. Oke. Udah ada value-nya, tinggal kita tambahkan saja. Value-nya kita ambil dari database ya. Nanti di sini produk tag English. Kita copy, paste. Kita copy lagi value-nya, masukkan ke dalam value ini. Produk tag Indonesia. Name-nya kita copy, kemudian kita get name-nya. Kita copy lagi. Product size, paste, copy, di sini paste. Product size IND, color produk, kemudian produk color English. Produk color Indonesia. Nah, di sini untuk hot deals-nya kita sama aja, kita akan lakukan pengkondisian. Kita coba cek dulu, refresh di aplikasinya ya. Nah, ini udah muncul. Product text-nya juga udah muncul. Ya, ini product text ini yang ini kita ambil dari sini. Begitu ya. Kemudian untuk hot deals, dia kan harusnya centang seperti ini ya. Kita lihat yang di get itu data 4 di sini, ID 4. ID 4 mana ID 4? Ini ID 4 yang tengah berarti ya. Dia hot dealsnya 1 yang di centang, yang lainnya 0. Berarti dia harus centang untuk hot dealsnya ya. Nah, cara ini ya gampang, kita menggunakan simple condition juga. Berarti yang diambil di sini apa? Yang diambil berarti sama dengan $produk dari hot deals sama dengan value-nya 1 seperti ini, karena di sini 1 value yang di get-nya. Kemudian kalau tadi selected, nah kalau ini kan input type-nya checkbox, berarti di sini checked. Else kosong aja seperti ini. Nah, gitu. Oke, kita lakukan hal yang sama di sini juga. Apa nih? Name-nya featured. Kita copy. Special offer. Satu lagi, special deals. Oke, semuanya udah, kita save all.
dia otomatis sudah muncul. Satu lagi nih, edit product. Di sini update product untuk name buttonnya ya. Oke, kita coba ke manage product, kita tes dengan ID yang lain ya. Saya akan edit produk yang ini, yang cardigan. Kita klik edit. Nah, muncul ya brandnya, karena di sini belum ada nih. Tapi kategorinya tuh fashion ya kan, fashion, subkategorinya men, shirt, cardigan, produk name-nya, produk name Indonesia cardigan, produk code-nya, quantity-nya. Oke, nah ini untuk short dan long description-nya muncul ya. Nah, feature-nya muncul. Nah, jadi untuk video kali ini teman-teman sekian dulu. Masih ada beberapa part video untuk pada bagian edit produk ini. Di video selanjutnya kita akan menampilkan thumbnail dan juga multiple image-nya ya. Kemudian nanti kita akan update data produknya juga untuk langsung masuk ke database. Oke teman-teman semua, semoga teman-teman bisa mengikutinya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.